Pernahkah kamu merasa ada yang tidak beres saat seseorang berbicara kepadamu? Seolah kata-katanya meyakinkan, tapi hati kecilmu berbisik, ada yang disembunyikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mungkin dia sedang berbohong? Faktanya, manusia bukanlah makhluk yang jago menyembunyikan kebenaran. Kita bisa mengontrol kata-kata, tapi sulit mengontrol bahasa tubuh, ekspresi mikro, dan reaksi psikologi spontan yang keluar tanpa disadari. Ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa kebohongan meninggalkan jejak, dan hari ini, kita akan membongkar semuanya. Inilah tanda-tanda seseorang sedang berbohong, bukan menurut mitos, tapi menurut ilmu psikologi, mikroekspresi, dan sains modern. Video ini sudah saya bahas secara lengkap pada video sebelumnya. Silahkan cek deskripsi untuk link video sebelumnya. Dalam video ini saya akan mengulas bagian atau tanda seseorang sedang berbohong. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video edukatif berikutnya. Mari kita mulai. Kebohongan bukanlah sekadar tindakan lisan. Ini adalah proses kognitif kompleks yang melibatkan kerja otak, kontrol emosi, serta manipulasi perilaku motorik. Saat seseorang berbohong, ia harus melakukan 3 hal secara bersamaan: menyembunyikan kebenaran, menciptakan cerita palsu, dan meyakinkan orang lain bahwa ceritanya benar. Dan inilah titik lemahnya, otak manusia tidak didesain untuk multitasking kebohongan. Penelitian dari Dr. Paul Ekman, pakar mikroekspresi yang telah meneliti kebohongan selama puluhan tahun, menunjukkan bahwa saat seseorang berbohong, wajahnya seringkali menampilkan ekspresi yang tidak selaras dengan ucapannya. Ini disebut LAKG, kebocoran emosi yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Ekman berkata, emosi sejati muncul begitu cepat sehingga otak tidak bisa menyembunyikannya. Bahkan dalam 1/10 detik, wajah bisa menunjukkan kebohongan. Mikroekspresi seperti ini seringkali muncul dalam bentuk senyum palsu, alis yang terangkat tiba-tiba, atau ketegangan di sekitar mata. Misalnya, seseorang yang berkata, "Aku tidak marah," tapi rahangnya mengeras dan alisnya menukik ke dalam. Itulah kebocoran emosi. Namun tanda kebohongan tidak hanya muncul dari wajah. Bahasa tubuh, intonasi suara, dan bahkan pilihan kata-kata bisa menjadi indikator kuat. Penelitian dari Harvard Business School menemukan bahwa orang yang berbohong cenderung menggunakan kata-kata pelindung, seperti sejujurnya, sebenarnya, atau percaya deh, lebih sering daripada orang yang jujur. Ini adalah upaya bawah sadar untuk memperkuat kredibilitas diri. Lalu, bagaimana dengan gerakan tubuh? Psikolog sosial Dr. Bella De Paulo mengamati lebih dari 100 studi tentang kebohongan dan menyimpulkan bahwa pembohong sering menunjukkan 3 tanda. Pertama, kegelisahan kecil seperti menyentuh wajah, menggaruk hidung, atau mengusap leher. Gerakan ini dikenal sebagai manipulator gestures, yaitu gerakan yang dilakukan untuk menenangkan diri sendiri secara tidak sadar. Menyentuh wajah adalah refleksi bawah sadar dari ketegangan internal. Ketiga, mengusap leher bisa jadi sinyal bahwa seseorang merasa tidak nyaman atau ingin melindungi bagian tubuh yang rentan. Bahkan menyentuh hidung, seperti yang disebut dalam penelitian oleh Alan dan Barbara Paase dalam buku mereka, The Definitive Book of Body Language, bisa menunjukkan peningkatan adrenalin yang menyebabkan hidung terasa gatal ketika seseorang berbohong. Kedua, penundaan dalam menjawab pertanyaan. Saat otak dipaksa membentuk narasi palsu, ia membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan ketika menceritakan sesuatu yang benar. Pembohong seringkali membutuhkan waktu untuk menyusun kronologi, memastikan ceritanya masuk akal, dan memfilter informasi agar tetap konsisten dengan kebohongan sebelumnya. Penundaan ini bisa datang dalam bentuk keheningan singkat, penggunaan frasa pengisi seperti atau mengulang pertanyaan yang sama sebelum menjawab, seperti, "Maksudmu, tadi kamu nanya kapan aku ke sana?" Semua ini merupakan taktik bawah sadar untuk membeli waktu berpikir. Ketiga, pengulangan kata-kata yang tidak perlu. Contoh seperti, aku nggak tahu, maksudku bukan kayak gitu. Pola ini mencerminkan kecemasan dan upaya untuk menegaskan kejujuran secara tidak natural. Pembohong seringkali menggunakan frasa penguat secara berlebihan untuk menutupi kurangnya keyakinan. Pengulangan ini tidak hanya membuang waktu, tetapi juga memberi petunjuk bahwa otaknya sedang bekerja keras membangun narasi, bukan sekadar menceritakan sesuatu yang benar-benar ia alami. Dalam psikologi kognitif,
Ini disebut cognitive load atau beban kognitif. Ketika beban ini meningkat, kebocoran bahasa semakin mungkin terjadi. Bahkan, beberapa ahli menyebut bahwa pengulangan berlebihan adalah cara tubuh menenangkan otak yang panik. Namun menariknya, tidak semua kebohongan disertai kegugupan. Pembohong yang terlatih, seperti pelaku penipuan atau narsisis manipulatif, sering tampak sangat tenang, bahkan karismatik. Mereka menyembunyikan kebohongan di balik senyum, kontak mata kuat, dan gestur percaya diri. Tapi sekali lagi, mikroekspresi tetap menjadi pembocor rahasia utama. Ekspresi mikro adalah ekspresi wajah yang berlangsung kurang dari 1 detik. Karena sangat cepat, ekspresi ini sering tidak disadari oleh pembohong maupun oleh lawan bicaranya. Tapi otak bawah sadar kita bisa menangkapnya. Inilah sebabnya, kadang kita merasa ada yang aneh meski kita tidak bisa menjelaskan alasannya. Contoh nyata bisa dilihat pada rekaman interogasi atau wawancara kriminal. Dalam kasus terkenal, Susan Smith, seorang ibu yang mengaku anaknya diculik, publik awalnya bersimpati. Namun ahli mikroekspresi menangkap ekspresi sedih palsu di wajahnya. Mata tidak ikut sedih, senyum muncul dalam ekspresi berkabung, dan pada akhirnya terbukti, dia sendirilah pelaku kejahatan itu. Kasus ini mengajarkan satu hal penting, ekspresi bisa menipu, tapi mikroekspresi jarang berbohong. Maka pertanyaannya, bisakah kita belajar mendeteksi kebohongan? Jawabannya, bisa, tapi tidak mudah. Dibutuhkan pelatihan yang intens untuk benar-benar membaca mikroekspresi dan perilaku kebohongan secara akurat. Bahkan FBI dan CIA menggunakan sistem pelatihan khusus untuk mendeteksi kebohongan berdasarkan kombinasi tanda-tanda kecil. Tapi sebagai orang biasa, kita bisa mengasah kepekaan dengan memperhatikan hal-hal berikut untuk mengetahui orang sedang berbohong. Pertama, ketidaksesuaian antara kata dan ekspresi wajah. Ini adalah salah satu indikator kebohongan yang paling mencolok. Seseorang bisa saja mengatakan bahwa mereka senang, tapi wajah mereka tidak menunjukkan emosi tersebut. Misalnya, mereka berkata, "Aku bahagia," namun dengan ekspresi datar, mata kosong, atau bahkan raut wajah yang tegang. Ketidaksesuaian ini seringkali disebabkan oleh fakta bahwa kata-kata berada di bawah kendali sadar, sedangkan ekspresi wajah sering muncul dari emosi bawah sadar. Tubuh dan pikiran tidak selaras, dan perbedaan inilah yang sering memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak jujur. Kedua, perubahan nada suara atau kecepatan bicara secara tiba-tiba. Ketika seseorang merasa tertekan karena harus berbohong, sistem saraf mereka bisa memicu perubahan fisiologis, termasuk dalam suara. Nada suara bisa naik karena ketegangan, atau bisa menjadi lebih pelan karena rasa takut ketahuan. Kecepatan bicara yang mendadak menjadi lebih cepat atau lebih lambat juga bisa menjadi tanda seseorang sedang tidak nyaman dengan apa yang ia katakan. Perubahan mendadak ini menjadi penting bila sebelumnya orang tersebut berbicara dengan ritme dan nada yang stabil. Ketiga, tanda fisik gelisah. Tanda ini bisa berupa menggoyangkan kaki, memainkan jari, meremas tangan, menggigit bibir, atau bahkan berkedip lebih cepat dari biasanya. Gelisah menunjukkan adanya ketidakstabilan emosi. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, tubuhnya secara alami akan mencoba mengeluarkan tekanan itu dalam bentuk gerakan-gerakan kecil, yang dalam dunia psikologi disebut dengan fidgeting. Gerakan ini bisa jadi tidak kentara, tapi bila diperhatikan secara konsisten, akan terlihat jelas sebagai bentuk ketegangan dalam menyampaikan kebohongan. Keempat, jawaban yang terlalu panjang dan defensif. Saat seseorang merasa perlu meyakinkan lawan bicaranya, ia cenderung menjawab secara bertele-tele. Daripada memberikan jawaban singkat dan jelas, pembohong seringkali menambahkan banyak detail yang tidak relevan, membuat ceritanya terkesan seperti sedang disusun di tempat. Selain itu, mereka juga cenderung mudah tersinggung dan menunjukkan sikap defensif ketika ditanya lebih dalam, bahkan untuk pertanyaan yang sebenarnya netral. Ini adalah cara bawah sadar untuk melindungi kebohongan mereka agar tidak mudah ditembus. Kelima, senyum asimetris atau senyum sepihak. Senyum sejati biasanya simetris dan melibatkan otot-otot di sekitar mata. Sebaliknya, senyum palsu atau senyum karena sedang menyembunyikan sesuatu seringkali terlihat miring, hanya satu sisi bibir yang terangkat. Ini karena bagian otak yang mengatur emosi spontan, seperti kebahagiaan, berbeda dengan bagian otak yang mengatur ekspresi yang dibuat-buat. Ketika seseorang memaksa tersenyum untuk menutupi kebohongan, hasilnya sering tidak alami dan mudah terdeteksi jika diperhatikan baik-baik.
Namun yang perlu diingat adalah, satu tanda tidak cukup untuk menyimpulkan seseorang berbohong. Yang kita butuhkan adalah konsistensi pola. Semakin banyak ketidaksesuaian yang muncul, semakin besar kemungkinan ada kebohongan di baliknya. Dalam psikologi, ini disebut cluster of deception, yakni sekelompok tanda-tanda yang secara bersamaan menunjukkan ketidakjujuran. Namun kebohongan bukan hanya masalah perilaku. Ini juga berkaitan dengan kondisi moral dan sosial. Banyak orang berbohong bukan karena jahat, tapi karena terjebak situasi. Menurut Profesor Dan Ariely, ekonom perilaku dan penulis The Honest Truth About Dishonesty, manusia pada dasarnya tidak ingin menjadi penipu. Tapi mereka juga ingin mendapat keuntungan. Maka muncullah apa yang disebut self-justified dishonesty, yakni kebohongan yang terasa bisa dibenarkan demi alasan tertentu. Kita semua sedikit pembohong, tapi kita juga butuh merasa bahwa kita tetap orang baik, kata Ariely. Itulah sebabnya, memahami kebohongan bukan soal mencari siapa yang salah, tapi memahami kompleksitas manusia. Kita berbohong karena takut, karena ingin diterima, atau karena merasa tidak punya pilihan. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Semakin pintar manusia berbohong, semakin sulit mereka percaya pada orang lain. Sekarang setelah kamu tahu tanda-tanda kebohongan, satu pertanyaan penting muncul, apakah kamu yakin orang-orang di sekitarmu jujur? Atau, apakah kamu sendiri juga sedang menyembunyikan sesuatu? Jika kamu merasa video ini membuka perspektif baru, tonton ulang dari awal, karena bisa jadi, ada bagian yang terlewat oleh pikiran sadar, tapi penting untuk kamu renungkan. Jangan lupa bagikan ke temanmu yang sering merasa dibohongi. Siapa tahu, ini bisa menyelamatkan hubungan, pekerjaan, atau bahkan hidupnya. Klik like kalau kamu merasa video ini insightful, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten mendalam seputar psikologi, sains, dan cara kerja pikiran manusia lainnya. Karena memahami manusia adalah langkah pertama untuk memahami diri sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.